Jawa, Jawa, Jawa. Kalau untuk di barat Jawa sendiri, di Pulau Jawa ketika itu ada dua kerajaan besar, yakni Majapahit dan Sunda Galuh Pajajaran. Kalau Majapahit di timur Jawa, dulunya ada di Terowongan Mojokerto, kemudian pindah di Daha Kediri. Sedangkan kalau Sunda Galuh Pajajaran ada di bagian barat Jawa. Nah, untuk yang pendakwah di barat Jawa, Syekh Hasanuddin Kurokrawang adalah putra daripada Syekh Yusuf Sidik. Nah, Yusuf Sidik ini kalau berdasarkan data Mertasinga ternyata adalah alias daripada Syekh Datuk Sidik alias Maulana Ishak juga ternyata. Jadi kalau menurut data Cirebon sejalur dengan Sunan Giri, hanya saja jalur ibunya beda. Jadi kalau Sunan Giri itu adalah cucu daripada Maulana Ishak, anak daripada Said Yakub, tapi Said Yakub dengan Syekh Kuro ini dari ibu yang berbeda. Secara senior lebih tua Syekh Kurokrawang. Jadi kalau Syekh Kurokrawang secara silsilah Maulana Ishak ini menikah dengan kan beliau punya istri. Istrinya ini adalah iparnya Syekh Jumail Kubro. Jadi Maulana Ishak Sidik sama Syekh Jumail Kubro sama-sama punya istri dari campai yang kakak beradik. Nah, dari pernikahan tersebut yang Syekh Sidik Maulana Ishak ini punya anak Syekh Hasanuddin Kurokrawang. Nah, kemudian Syekh Jumail Kubro ini yang iparannya nantinya punya putri. Putrinya nanti dinikahi lagi sama Maulana Ishak, berpoligami. Nah, dari pernikahan tersebut barulah punya anak-anak yang lain. Ada Said Yakub, bapaknya Sunan Giri, ada yang namanya Ishak Tamsi, ayah daripada Zain Abdurrahman Al-Qadiri atau Abdul Qadir alias Sunan Gunung Jati yang ketiga. Nanti kita akan jelaskan kenapa ada Gunung Jati ketiga gitu. Nah, artinya itu contoh-contohnya. Jadi kalau secara nasabnya ini adalah ke jalur Al-Jilani Al-Hasani. Jadi Syekh Hasanuddin Kurokrawang bin Yusuf Sidik alias Maulana Ishak bin Syekh Junaid bin Abdul Qadir bin Su'eb bin Abdul Jabbar bin Abdul Razak bin Abdul Aziz bin Ahmad bin Soleh bin Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah bin Abu Soleh Musa Jalki Dausat bin Abdullah bin Yahya bin Muhammad bin Daud bin Musa Asani bin Abdullah Asani bin Musa Al-Jun bin Abdullah Al-Kamal bin Hasan Al-Mutsana bin Hasan Al-Mujtaba bin Imam Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Kurokrawang itu adalah keturunan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir. Nah, kemudian juga ada tokoh yang berdakwah di barat Jawa yakni Syekh Datuk Kafi. Nah, ini sebenarnya adalah Sunan Gunung Jati yang pertama. Karena beliaulah yang mendirikan pondok pesantren Gunung Jati yang paling awal tuh Syekh Datuk Kafi. Nah, cuman beliau ini bukan yang menurunkan Kesultanan Cirebon dan Banten. Makanya saya bilang Sunan Gunung Jati itu ada 4. Jadi Sunan Gunung Jati yang pertama adalah Syekh Datuk Kafi Cirebon. Beliau ini adalah leluhur dari jalur Kearian Tangerang, Amsakara, jalur Sumedang Larang, kemudian jalur Kerawang, ada Bupati Kerawang itu misalkan Singa Perbangsa, Panatayuda. Nah, itu adalah keturunan daripada Syekh Datuk Kafi yang Sunan Gunung Jati yang pertama. Beliau ini adalah paman sekaligus mertua daripada Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang kedua. Jadi Syekh Datuk Kafi ini punya istri bernama Halimah. Halimah ini adalah bibinya daripada Syarif Hidayatullah. Syekh Datuk Kafi punya putri namanya Fatimah alias Syarifah Baghdad. Nantinya sepupuan nih dinikahi oleh Syarif Hidayatullah. Nah, jadi yang pertama ini yang Sunan Gunung Jati pertama berdasarkan data Babat Sumedang. Nah, jadi kalau berdasarkan data Cirebon seakan-akan Gunung Jati hanya satu. Nah, kita sifatnya pakai metodologi koroborasi dan kolaborasi data. Nah, karena kadang-kadang suka ada versi, wah Gunung Jati Hasani, Husaini. Nah, ini kami teliti, ternyata ada lebih dari 1 orang. Nasabnya memang ada yang Hasani, memang ada yang Al-Husaini. Nah, kalau untuk Gunung Jati pertama yang disebut dalam data Babat Sumedang sebagai ayahnya daripada Pangeran Panjunan. Nah, sedangkan kita teliti dalam data Cirebon, Pangeran Panjunan itu adalah anak daripada Syekh Datuk Kafi, kakak ipar daripada Syarif Hidayatullah.
Nah, berarti Gunung Jati pertama adalah Sedatul Kafi, yang ayahnya Pangeran Panjunan. Sedangkan Gunung Jati kedua adalah iparnya Pangeran Panjunan atau keponakan sekaligus menantu daripada Sedatul Kafi. Sedatul Kafi nasabnya Al-Hasani, Syarif Hidayatullah nasabnya Al-Kazimi Al-Husaini. Jadi kalau Sedatul Kafi nasabnya adalah beliau Sedatul Kafi atau alias Abdul Kafi bin Ahmad bin Said Ahmad atau Sedatul Ahmad bin Sedatul Isa bin Abdul Qadir. Nah, Abdul Qadir adalah saudara daripada Maulana Ishaq alias Yusuf Sidradi. Jadi nasabnya sama-sama bin Junaid. Nah, jadi Junaid tadi sebagaimana sudah saya sebut, Junaid bin Abdul Qadir bin Su'eb bin Abdul Jabbar bin Abdul Razak bin Ahmad bin Soleh bin Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Al-Hasani. Jadi sama-sama ke Hasani. Nah, kemudian yang Sunan Gunung Jati yang kedua adalah Syarif Hidayatullah. Nasabnya ke Al-Kazimi Al-Husaini. Ini adalah menantu sekaligus keponakan daripada Sedatul Kafi. Jadi Sedatul Kafi itu punya istri namanya Halimah. Halimah punya saudara namanya Syarif Abdullah Umdatuddin, ayah daripada Syarif Hidayatullah. Nah, Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam alias Hasan Ali bin Syekh Jumadil Kubro alias Jamrid Akbar Al-Husaini yang berdakwah dari India, Pakistan, Uzbekistan ke Nusantara. Nasab beliau ini Syekh Jumadil Kubro alias Jamrid Akbar. Kubronya ini ada kaitan dengan nanti Thariqah Kubrowiyah. Nanti kita masuk juga ke masalah Thariqah. Jadi Syekh Jumadil Kubro bin dalam data Jawa disebutnya Mahmudinil Kubro. Nah, Mahmudinil Kubro ini dalam data internasional, kan namanya data internal harus sesuai dengan data eksternal. Aliasnya adalah Mahmud Nasiruddin. Kemudian bin Jalaluddin Hussein, bin Ahmad Kabir, bin Hussein Jalaluddin Bukhari, bin Ali, bin Ja'far, bin Muhammad, bin Mahmud, bin Ahmad, bin Abdullah, bin Ali Asqori, bin Ja'far Zaki, bin Ali An-Naqi Al-Hadi, bin Muhammad Al-Jawad At-Taqi, bin Ali Arido, bin Musa Al-Kazim, bin Ja'far Shodiq, bin Muhammad Bakir, bin Ali Zainal Abidin, bin Imam Hussein, bin Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sunan Gunung Jati 2 ini yang Husaini. Kalau yang Sedatul Kafi Hasani. Nah, Syarif Hidayatullah inilah yang menurunkan Kesultanan Cirebon dan Banten. Nah, kalau Banten dengan Cirebon itu kalau melihat ayah anak tuan Cirebon, kalau melihat kakak adik tuan Banten. Karena Syarif Hidayatullah punya anak yang lebih tua, Maulana Hasanuddin. Nah, istrinya dari kaum Anten. Sedangkan dari istri yang lainnya Ite Pasari berputra Pangeran Pasarean Muhammad Arifin, leluhurnya Kesultanan Cirebon. Jadi sama-sama terahnya ke Syarif Hidayatullah. Nah, kemudian ada Gunung Jati lain. Kalau untuk Gunung Jati yang kedua ini paling masyhur tercatat dalam data Cirebon dan data Banten. Tapi kalau kita lihat dari data Serat Wali Sana, data Tarikhul Aulia, data yang ada eksternal di luar Barat Jawa, jadi dicatat dalam data Jawa Tengah sama Jawa Timur, Sunan Gunung Jati yang dicatat mereka adalah Said Zain Abdul Qadir. Nah, Said Zain Abdul Qadir ini adalah menantu daripada Syarif Hidayatullah. Jadi adalah Sunan Gunung Jati yang ketiga. Jadi kalau Syarif Hidayatullah dulu ikut rapat wali songonya, rapat wali itu masa pimpinan Sunan Ampel. Nah, sedangkan ketika Sunan Ampel wafat, itu biasanya kalau di Jawa Tengah dan Timur, musyawarah wali itu banyak dipimpin oleh Sunan Giri dari Giri Kedaton. Nah, di masa-masa pimpinan musyawarah wali songo zaman Sunan Giri dari Barat Jawa yang biasa ikut musyawarah wali itu adalah Sunan Gunung Jati yang ketiga, bukan Syarif Hidayatullah, tapi Said Zain Abdul Qadir. Sehingga Sunan Gunung Jati inilah yang tercatat dalam data di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Di Jawa Tengah Rembang itu Tarikhul Aulia, Sunan Gunung Jati itu aliasnya bukan Syarif Hidayatullah, tapi Abdul Qadir. Nah, kalau dalam data Jawa Timur kayak Serat Wali Sana, tercatatnya Said Zain. Karena di masa itu yang mewakili dari Barat Jawa Cirebon adalah beliau. Disebutnya Sunan Gunung Jati, makanya kita kolaborasikan sebagai Sunan Gunung Jati yang ketiga. Alias lainnya itu adalah Pangeran Atas Angin, alias lainnya adalah Pangeran Raja Laut. Nah, kemudian kalau secara hubungan beliau adalah menantu daripada Syarif Hidayatullah. Kalau secara nasab juga ke Al-Hasani.
Jadi Said Zain Abdul Qadir ini bin Ishaq Tamsi bin Mona Ishaq yang tadi sudah saya sebut tadi. Yang Mona Ishaq ya sama ya, Mona Ishaq bin Junaid bin Abdul Qadir bin Su'eb bin Abdul Jabbar bin Abdul Razak bin Abdul Aziz bin Ahmad bin Soleh bin Sultani Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Al-Hasani. Jadi Sunan Gunung Jati pertama Hasani, kedua Husaini, ketiga Hasani lagi. Yang keempat barulah Fatahilah alias Fadilah Khan alias Tubagus Pasai yang berasal dari Aceh. Nah ini nasabnya ke jalur Al-Kazimi Al-Husaini lagi. Secara hubungan dengan Sunan Gunung Jati sebelumnya juga adalah menantu dari Syarif Hidayatullah. Jadi Syarif Hidayatullah ini punya dua putri. Putri yang bernama Ratu Winaon menikahnya dengan Sunan Gunung Jati yang ketiga tadi, yang alias Said Zain alias Abdul Qadir alias Abdurrahman Al-Qadiri. Anaknya salah satunya Tubagus Angke Jakarta. Nah jadi kemarin kita bersama PWJ DKI sudah upaya meluruskan nasab Tubagus Angke yang tadinya disangka itu ada hubungannya dengan Habib Alawi Al-Qadri Pontianak, padahal Al-Qadri Pontianak itu abad 18. Ini masa-masa abad 16 lebih dulu. Jadi kalau Tubagus Angke bukan Al-Qadri Ba'alawi tapi Al-Qadiri Al-Hasani karena keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Al-Hasani. Jadi bukan Al-Qadri Ba'alawi gitu. Nah untuk Sunan Gunung Jati ketiga ini berpoligami juga. Jadi anak keturunannya juga ada banyak cabang. Kalau dari istri yang pertama itu dari Putri Sejabu Karang itu menurunkan di Pati Ukur Bandung. Nah, jadi kalau pendakwah yang zaman sekarang itu contohnya juga ada Syekh Alwi Kerawang, itu turunan dari sana juga. Kalau pendakwah di masa lalu misalkan ada Dalem Mahmud, Dalem Abdul Manaf yang ada di Bandung, itu para ulama-ulama keturunan Sunan Gunung Jati yang ketiga. Nah, itu yang di Pati Ukur juga kan terkenal juga itu. Nah, untuk dari istri yang kedua, adalah putrinya Syarif Hidayatullah, Ratu Winaon, menurunkannya kepada jalur Pangeran Jayakarta. Yaitu Bagus Angke, ada Pangeran Wijayakrama, ada Pangeran Sungrasa Jayawikarta, ada Pangeran Ahmad Jaketra. Jadi itu Bagus Angke itu Pangeran Jakarta kedua, menantu dari Fatahillah, tapi anaknya daripada Gunung Jati ketiga. Kalau Pangeran Jakarta ketiga ada Pangeran Sungrasa Jayawikarta. Pangeran Jakarta keempat baru Pangeran Ahmad Jaketra yang dimakamkan di Jatinegara Kaum. Itu dari istri kedua. Dari istri ketiga itu putrinya Syekh Jakandar Bangkalan menurunkan istrinya Sunan Derajat sama Sunan Jepara. Nah, sedangkan kalau dari istri keempat dari Malaka namanya Khadijah, Syarifah Khadijah adalah putri daripada Usman Haji yang menikah dengan Nyai Ageng Malaka binti Sunan Ampel. Dari jalur itulah baru punya putra Sulaiman Mojo Agung, leluhurnya Sidogiri Samandresmo, dan juga ada Mbah Soleh Semendi. Nah, itu keturunan daripada Sunan Gunung Jati yang ketiga. Untuk Sunan Gunung Jati keempat adalah Fatahillah. Jadi kalau Fatahillah ini menantu Sunan Syarif Hidayatullah dari putri yang bernama Ratu Nyawa. Jadi putri yang satu lagi, Ratu Ayu. Kalau yang Gunung Jati ketiga dari Ratu Winaon, ini adiknya. Nah, jadi Syarif Hidayatullah punya dua putri. Nah, Fatahillah ini asalnya dari Pasai, dari Aceh. Nah, beliau inilah yang menjadi Pangeran Jayakarta yang pertama. Yang di tanggal 22 Juni 1527 berhasil menggagalkan penjajahan Portugis di Pulau Jawa dari abad 16. Jadi yang berjasa dakwah di bumi Nusantara, baik itu di Kerawang, di Cirebon, di DKI, di Depok, Pajajaran. Nah, Depok kan zaman dulu masih masanya Pajajaran Sunda. Itu adalah wali-wali Nusantara yang asalnya dari Uzbek tadi dan Maroko tadi. Tidak ada yang dari Yaman. Nah, jadi tidak betul kalau ada yang bilang kalau nggak ada mereka, kita masih nyembah pohon dan batu. Karena mereka masuknya nanti baru tahun 1800, zaman jajahan Belanda. Nah, ini Belanda belum masuk, sudah ada pendakwah-pendakwah yang berjasa dalam dakwah Nusantara. Dan mau berbaur ya, karena meskipun ini dari luar, misalkan kayak Syarif Hidayatullah, ibunya pun pribumi. Ibunya adalah Rara Santang binti Prabu Siliwangi. Nah, yang menikah dengan Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang itu adalah santrinya daripada Syekh Hasanuddin Puro Kerawang. Jadi para wali-wali ini kalau berdakwah, mereka mau membaur, mau menikahi wanita pribumi, nanti keturunannya pun juga sudah mempribumi. Tidak namanya rasis, fasis, tidak ada yang namanya wah harus kafaah. Kalau misalkan menikahi syarifah itu haram. Kalau misalkan itu harus
jadi perawan lagi kalau mau taubatnya diterima. Nah, itu nggak ada dalam balak, nggak ada seperti itu. Jadi bahkan fatwa nakib internasional pun turunan garis laki garis perempuan sama saja. Jadi tidak ada istilah putus nasab. Putus nasab itu kalau keturunannya ada yang masuk murtad, itu baru putus nasab. Tapi kalau agamanya Islam, selama masih mahram kepada Rasulullah, ya tetap sebagai zuriat Nabi, baik dari garis laki maupun dari garis perempuan. Makanya misalkan Sunan Ampel Sayyid, putrinya Syarifah, tapi dinikahkan dengan Raden Patah Demak, yang mana ayah Raden Patah Demak adalah Raja Majapahit dari Kertawijaya. Tapi ibunya Raden Patah Demak pun juga Syarifah, keturunan daripada Syekh Hasanuddin Qurra Jailani Hasani. Jadi artinya dakwah Wali Songo itu merangkul, tidak rasis, tidak fasis. Nah, jadi demikian Sunan Gunung Jati sudah kita jelaskan ada 4. Kalau untuk jalur Fathahilah, meskipun sempat memimpin di Jayakarta, memimpinnya itu dari tahun 1527 sampai di tahun 1567. Nah, karena ketika mertua beliau wafat, beliau memimpinnya di Cirebon. Nah, sehingga untuk kepemimpinan Jakarta dialihkan kepada keponakan sekaligus menantunya, yakni Tubagus Angke tadi. Nah, Tubagus Angke berpoligami, menantu dari Fathahilah, juga menantu daripada Maulana Hasanuddin Banten. Gitu. Nah, jadi begitulah dakwah di Barat Jawa, itu dari masa ke masa tidak ada yang dari jalur Habib Ba'alawi Muasal Yaman. Kalau yang dari jalur Maroko Hasani, Syekh Qurra sama Sidatul Kafi. Kalau yang dari jalur Al-Kazimi adalah jalur Syarif Hidayatullah dengan Fathahilah Fadilahkan. Kalau nasab dari Fathahilah Fadilahkan, beliau leluhurnya memang dari Pasai Aceh, tapi satu jalur dengan turunan Jubail Kubro. Jadi Fathahilah Fadilahkan ini adalah bin Ibrahim, kemudian bin Abdul Ghafur, bin Barkat Zainal Alim, bin Syekh Jumadil Kubro juga. Jadi sama-sama atasnya ke Al-Kazimi Al-Husaini juga. Nah, jadi setelah kita tahu tadi ini saling membaur. Jadi contoh seperti Tubagus Angke. Tubagus Angke pun garis ibunya pun juga ke Pajajaran Siliwangi, karena ibunya adalah Ratu Winaon binti Syarif Hidayatullah yang beribu Rara Santang binti Prabu Siliwangi. Nah, artinya meskipun tadi saya menjelaskan ada kedatangan luar, tapi mereka juga sekaligus pribumi karena punya keturunan daripada Sunda juga. Ada asimilasi akulturasi. Nah, dan mereka keturunannya terus memperibumi. Nah, contoh juga Fathahilah pun juga sama. Jadi semua kalau untuk keturunannya Fathahilah ketika kembali ke Cirebon, beliau berpoligami juga kan. Jadi ada dari istri yang jalur Raden Patah Demak itu berketurunannya di Palembang. Jadi di Palembang tuh kalau ada yang Kemas, Ki Agus, yang keturunan daripada Fathahilah itu keturunan Sunan Gunung Jati yang keempat. Nah, juga yang di Lampung itu ada Raden Inten yang pahlawan nasional, itu keturunan Sunan Gunung Jati, tapi bukan yang lain-lain tadi, tapi Gunung Jati keempat Fathahilah. Berdasarkan data Hikayat Hasanuddin. Jadi tadi saya sebutkan tuh Gunung Jati pertama sumber datanya Babat Sumedang. Kalau Sunan Gunung Jati kedua, semua data Cirebon dan Banten. Jadi kalau Cirebon Banten itu, kalau Banten ada Sajarah Banten, kalau Cirebon ada Carita Purwaka Caruban Negari, Naskah Mertasinga, ada Negara Kertabumi, ada Pustaka Raja Nusantara. Intinya mafhum lah. Kalau di Cirebon tuh Gunung Jati ya Syarif Hidayatullah. Nah, kalau Gunung Jati ketiga itu kita ketahuinya dari data Serat Wali Sana sama Tarikul Aulia yang merupakan data eksternal di luar Cirebon Banten, tercatatnya di Jawa Tengah sama Jawa Timur. Jadi kalau data Jawa Tengah Jawa Timur tuh ngomongin Gunung Jati, maksudnya bukan Syarif Hidayatullah, tapi Abdul Qadir tadi. Nah, Abdul Qadir ini juga dalam data primer orang Portugis mencatatnya juga dalam data Suma Oriental, disebutnya Pate Qadir. Nah, itu karena dicatat ketika berjuang ke Malaka. Nah, jadi data primernya juga ada. Nah, kemudian kalau Fathahilah ini tercatat dalam data Hikayat Hasanuddin, kemudian penelitian tinjauan peneliti Sajarah Banten, juga dalam data Lampung. Dulu sejarawan kita Pak Profesor Husein Jeriningrat almarhum menyangka Fathahilah ini alias Syarif Hidayatullah karena punya gelar Gunung Jati juga. Makanya UIN itu kan ada UIN Syarif Hidayatullah, tapi masjidnya Fathahilah dan lain-lain. Nah, itu Fatullah ya. Itu dua tokoh berbeda. Setelah kita teliti dalam data Cirebon, ternyata hubungannya mertua menantu. Tapi sama-sama punya alias Sunan Gunung Jati. Nah, ini kalau kita nggak hati-hati, kita akan bingung nih, nasab bisa ketuker. Nah, dengan kolaborasi inilah kita bisa memetakan. Ada yang Hasani, ada yang Al-Husaini.
tapi semuanya tetap ada unsur pribumi Nusantara juga gitu. Nah, jadi perjuangan Wali Songo tersebutlah yang mau membaur, mau merangkul, egaliter, tidak rasis, tidak fasis. Itulah perjuangan yang dilanjutkan oleh kita-kita ini dalam PWI. Perjuangan Wali Songo Indonesia itu harus meneruskan perjuangan dakwah wali-wali sebelumnya dengan cara yang sifatnya itu harus rahmatan lil alamin.